Perkembangan anak menjadi salah satu faktor kebahagiaan para orang tua. Namun, perkembangan anak yang terganggu seringkali membuat kekhawatiran. Contohnya pada gangguan telat berbicara yang tidak seperti anak seusianya. Nah, kali ini kita bahas bagian otak yang bekerja untuk bahasa dan hubungannya dengan tulang belakang apa sih? Kita kenalan dulu yuk dengan otak. Otak adalah pusat komando segala sesuatu yang membuat kita unik. Otak kita terdiri dari dua bagian utama, yaitu otak besar yang dikenal sebagai korteks serebral dan batang otak atau bagian otak yang terletak di rongga belakang tengkorak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Kita bahas dulu yuk, korteks serebral apa sih? Korteks serebral seperti pusat komputer canggih yang memiliki dua hemisfer, yaitu kiri dan kanan. Masing-masing hemisfer ini memiliki lobusnya sendiri. Ada frontal, oksipital, temporal, dan parietal, di mana ini memiliki peran khusus dalam membuat kita manusia yang cerdas dan kreatif. Tahukah kamu bahwa hemisfer kiri lebih suka bekerja dengan bahasa, logika, dan analisis, sedangkan hemisfer kanan lebih suka bermain dengan imajinasi dan intuisi? Tentu keduanya bekerja bersama untuk saling berhubungan. Sekarang ayo masuk lebih dalam ke dalam dunia bahasa. Di bagian frontal otak ada daerah yang disebut Broca, di mana ini bertanggung jawab untuk menghasilkan ucapan atau bahasa. Saat kamu berbicara, nah itu lagi kekuatan belahan otak kiri nih. Sementara itu, di lobus temporal agak menonjol ke daerah parietal terdapat daerah yang berhubungan dengan pemahaman yang disebut wilayah Wernicke. Bagian ini juga untuk memahami bahasa. Kedua daerah ini akan bekerja sama demi terjadinya pengolahan bahasa di otak. Menariknya nih, ada seorang ahli saraf bernama Pierre Paul Broca menemukan bahwa kita berbicara menggunakan belahan otak kiri. Ada juga Carl Wernicke yang juga ahli saraf menemukan wilayah Wernicke di otak. Keduanya berkolaborasi untuk menghasilkan penemuan tentang kemampuan bahasa di otak. Bagaimana otak bisa menghubungkan apa yang dilihat dan didengar dengan apa yang diucapkan? Disitulah fasciculus arcuata, serat-serat ajaib yang mengkoordinasikan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Mereka menjadi jembatan antara daerah Broca dan Wernicke, memastikan bahwa kamu dapat berkomunikasi dengan lancar. Dekat dengan Broca ada jalur khusus yang disebut korteks motorik. Ini seperti pusat pengendalian yang mengatur gerakan tubuh yang terlibat dalam berbicara, mulai dari lidah hingga pita suara. Bayangkan, bahasa akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan otak kita. Dari masa bayi hingga masa remaja, sel-sel otak akan berkembang dengan cepat, menciptakan jutaan sel baru setiap kali berinteraksi pada lingkungan baru. Proses ini melibatkan mielinisasi yang seperti pelapis pada sistem saraf untuk meningkatkan kecepatan transmisi informasi. Daerah otak seperti wilayah Broca, Wernicke, dan gyrus sudut menjadi pusat penting dalam perkembangan bahasa. Nah, sekarang Medi ingin bahas lebih lanjut. Selain otak, ada juga nih sumsum tulang belakang yang ada di tulang belakang ini menjadi sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang adalah struktur panjang dan tipis yang membentang dari batang otak hingga tulang belakang. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur utama informasi yang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Nah, tulang belakang ada bagian serviks yang meliputi bagian atas sumsum tulang belakang, terdiri dari 7 ruas tulang belakang di leher. Karena ini letaknya lebih dekat ke otak dan mempengaruhi sebagian besar tubuh. Salah satunya berbicara. Sistem saraf tepi ini meliputi akar tulang belakang, saraf, dan ganglia. Jangan bayangkan sumsum tulang belakang seperti kabel datar biasa. Ini lebih mirip dengan jalur super cepat yang membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh kamu. Terbayang bagaimana sumsum tulang belakang seperti juru bicara yang menyampaikan instruksi motorik dari otak ke tubuh kamu. Tanpanya, kamu tidak akan bisa bergerak atau berbicara dengan lancar. Sekarang kita memahami bahwa otak dan sumsum tulang belakang saling berkolaborasi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menjadi rumah bagi sirkuit-sirkuit saraf yang mengkoordinasikan gerakan berirama, seperti berjalan atau berbicara. Itu sebabnya kita bisa melangkah dengan indah dan berbicara dengan lancar.
Jadi, jika anak ayah dan bunda mengalami keterlambatan dalam berbicara, ini dapat diakibatkan gangguan pada tulang belakangnya nih, seperti adanya cedera. Di mana tulang belakang ini di dalamnya terdapat saraf yang saling terhubung hingga ke bagian otak, khususnya pada bagian lobus frontal dan temporal. Ini berhubungan dengan olah bahasanya. Mau info kesehatan lainnya, yuk cek bio dan deskripsi video ini ya.